Assalamualaikum, hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Dimana kali ini aku mau bawain cerita kasihan sekaligus kayak Oh my gosh! nggak nyangka dan ada hantunya sedikit. Oke, sebelum kita mulai ke ceritanya, kalian jangan lupa like dan subscribe. Kalau misalnya nanti udah selesai terus kalian mau komen, silahkan komennya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, akan kita mulai ceritanya. Jadi guys, ini aku mau nyeritain tentang pengalaman orang terdekat aku yang warungnya itu ditutup sama tetangganya sendiri. Dan kalian tau lah maksudnya ditutup itu pasti pakai jin. Oke, jadi kisah ini tuh dimulai dari sejak dia itu kelas kayaknya sekitar 4 SD kayaknya gitu. Jadi memang anak ini nih jiwa-jiwa pembisnisnya tuh sangat tinggi gitu. Jadi dulu waktu kelas 4 SD dia itu pernah dapat angpau gitu kayak dari uang lebaran atau tamu berkunjung ke rumahnya gitu. Dia dapat sekitar 40.000. Dia dapat 40.000, terus nggak tahu si anak ini teman aku ini ngide banget, dia tuh mau buka usaha gitu. Oke, terus dia udah buka usaha, dia beli kayak ciki-ciki gitu, dia kayak beli ciki-ciki es yang dulu tuh mungkin harganya cuma 500 dengan modal 40.000 yang dia punya. Jadi dia akhirnya dia jualan tuh, dia ngerintis dari 40.000 tadi. Dan benar aja di hari pertama dia jualan, itu dia dapat benar laku tuh jualannya. Akhirnya semakin lama akhirnya jualannya dia itu berkembang karena selain dia memang anaknya tekun waktu itu, dan rumahnya dia tuh deket sama sekolahan gitu, SMP, SMK sama SD, terus sekolahnya digabung gitu. Terus dia ya udah dia jualan, dan seiring berjalan waktu jualan dia itu semakin rame, semakin banyak dia jualan. Dari 40.000 tadi akhirnya dia bermodalkan sampai 500.000. Dan dia juga sempat cerita karena katanya dia tuh udah pernah beli anting emas buat dia sendiri, terus dia bisa jajan sendiri gitu. Akhirnya dari 40.000 tadi dia tuh jualannya berkembang gitu. Nah, singkat cerita akhirnya tetangga tuh dari dulu sih, maksudnya kan jualan dia dulu cuma ciki-ciki, sekarang sudah kayak ada mie gitu-gitu. Jadi tetangganya itu datanglah berkunjung ke rumahnya untuk belanja gitu. Dan tetangga ini tuh memang udah deket sama dia tuh dari dia kecil. Bahkan dulu katanya kalau misalnya dia suka main terus dia tuh tidur di sana, mandi di sana, kayak jadi benar-benar tetangga ini nih udah tua orangnya. Benar-benar dia udah anggap kayak budinya sendiri lah kayak gitu. Oke, singkat cerita makin rame, dan ibunya dia ini suka ngasih gratis gitu ke anak-anak yang ibunya lihat tuh kayak kasihan gitu, kayak nggak ada temennya atau suka sendiri gitu. Udah ribut, rumah pinggir jalan. Jadi setiap ada orang-orang beli ke rumahnya gitu, terutama anak-anak yang kayak kurang temennya atau anak-anak ini kayak ya nggak ditemenin lah, intinya itu ibunya dia tuh suka ngasih gratisan ke anak ini gitu. Kalau misalnya dia belanja umpamanya dia sendiri sebayar kayak gitu pokoknya, atau enggak di akhir jualannya udah kayak mulai sedikit harus waktunya belanja, itu dia pasti ngasih gratis aja nih ke anak-anak, nggak usah suruh bayar karena ini juga kayak sisa untungnya doang mungkin gitu. Jadi orang-orang tuh suka aja belanja di situ gitu. Sering berjalan waktu, tetangganya yang ini nih suka mulai sering berkunjung gitu. Nggak cuma buat beli tapi cuma ya bercengkrama doang ya, kayak kita sama tetangga gitu. Terus lama-lama kok temanku ini sadar gitu kalau misalnya kok jualan dia tuh kok semakin hari semakin sepi gitu. Tapi kan dia waktu itu masih anak-anak, jadi dia kayak nggak terlalu mikir sampai sejauh itu, mungkin orang nutup apa gimana dia nggak ngerti. Dia taunya cuma mungkin ya orang-orang lagi ya istirahat aja, mungkin ada tempat jualan baru gitu. Jadi ya sudah, dia ya sabar aja sampai akhirnya ibunya temanku ini tiba-tiba ngajak temanku ini buat pergi ke orang pintar gitu.
Nah, jadi singkat cerita, sebelum pergi ke dukun lagi orang pintar itu, ada tetangganya, bukan tetangga, ini orang jauh gitu, tapi kami tuh kerabat tapi dia rumahnya jauh gitu, kata temanku tuh. Terus orang itu bilang, misalnya anggap aja nama ibunya Tarmi misalnya. Tarmi, kenapa kok jualanmu akhir-akhir ini kok tutup? Gitu katanya. Hah? Terus ibunya temanku bilang tutup kayak gitu. Jualan kok, selama ini jualan nggak pernah tutup kayak gitu. Wah, di situ ibunya teman aku mulai nyadar akan sesuatu yang nggak beres gitu. Jadi dia langsung ngajak temanku ini pergi ke orang pintar gitu. Dan di sana temanku itu, mereka itu dibilang sama orang pintar tuh kayak gini. Iya, memang jualannya sampean lagi ditutup sama orang. Dan ini bukan orang jauh, katanya gitu. Ciri-cirinya tek disebutkan. Wah, ibunya teman aku sama temanku ini yang sadar lah itu orang siapa, karena pasti tau lah, orang tetangga. Astagfirullah. Pokoknya ternyata itu tetangganya suka main ke rumahnya itu, guys. Di situ teman aku sama ibunya tuh kayak gimana ya, sedih aja gitu, kayak udah dianggap saudara sendiri kok malah melakukan hal yang kayak gitu. Terus ditawarin sama orang pintar kayak mau dibalas enggak. Terus kata ibunya teman aku sama teman aku bilang nggak usah lah, cukup tahu aja kayak gitu. Jadi ya sudah, semenjak itu teman aku itu dia tetap jualan, tapi udah nggak semangat lagi. Maksudnya kayak nggak tahu caranya mau ngapain. Mereka juga nggak mau menempuh jalan yang kayak gitu buat ngilangin sosok yang nutup itu. Terus ya dia jalan aja seperti biasa, ya dia berpasrah aja sudah waktu itu katanya. Terus sering berjalan waktu, temanku ini ya udah jualannya ditutup sama dia, dan dia juga udah nggak jualan lagi. Itu tahun 2013-14 sekitaran itu, atau enggak 10-14 lah. Jadi sudah. Nah, terus bener ya teman-teman, kalau misalnya kita itu dijahitin sama orang, kita tuh nggak usah balas, kita cukup diem aja, kita doa aja sama yang di atas gitu. Jadi sering berjalan waktu, ternyata tetangganya tadi jualan tuh persis ngikutin apa yang dijual sama teman aku. Dia jualan es, dia jualan jajan, dia jualan ini dan itu. Memang awalnya jualannya rame banget, bener-bener seramai itu. Dan kalian tahu, mungkin Allah tuh denger doa temanku ini ya. Memang setahun 2 tahun rame, dan dia masih jualan loh sampai tahun ini. Dan kalian tahu itu jualan sampai berdebu, saking gak ada yang belinya. Kita nggak tahu ya, tapi karma itu beneran ada gitu. Bener-bener jualannya berdebu, udah nggak ada lagi yang beli gitu deh. Itu aja sih ceritanya. Terima kasih yang udah denger cerita aku. Aku gak tahu, aku kayak ini bener-bener kejadiannya bukan di depan mata sih, cuma maksudnya ini bener-bener teman, ketiplek teman gitu. Jadi apapun yang dia, ya aku juga ngeliat gitu dulu suasana jualannya dari rame jadi kayak sepi gitu. Jadi aku bener-bener tahu, bener-bener percaya kalau ya. Terima kasih yang udah dengar sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe. Kalau emang komen silahkan. Dan kalau misalnya kalian punya cerita-cerita speechless lainnya, kalian bisa kirim di email yang aku taruh di description box. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.